Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Xiaomi Mi A1 atau Mi A1 ya. Dan untuk kode name dari Xiaomi Mi A1 di sini bisa kelihatan nggak ya? MDG2 ya. Kemudian kasusnya handphone ini lupa akun Google-nya atau masih terkunci FRP-nya. Jadi awalnya handphone ini lupa kunci layar berupa pola, kemudian di hard reset, dan setelah selesai hard reset ternyata akun Google-nya ini lupa sehingga FRP-nya ini terkunci. Kemudian di sini kita harus bypass FRP-nya agar handphone ini bisa masuk ke tampilan menu dan bisa digunakan kembali ya. Oke, di sini kita langsung saja setup saja dulu. Kita bisa koneksikan ke jaringan internet, ini bisa kita lewati. Kemudian kita akan menggunakan WiFi ya. Kita cari dulu alamat WiFi-nya sebentar, kok lama. Ya. Kemudian di sini kita gunakan jaringan WiFi untuk koneksi internetnya. Sebentar, kita hubungkan dulu. Kita sambungkan dan kemudian kita tunggu, masih muter-muter memeriksa update seperti ini. Kita tunggu sebentar, kemudian di sini bisa kita klik jangan salin. Tunggu sebentar lagi memeriksa info dan kemudian di sini meminta verifikasi pola. Jadi awalnya memang handphone ini lupa pola dan kemudian di hard reset tentu saja di sini kita polanya tidak tahu. Kita bisa klik gunakan akun Google saya agar kita bisa men-setup sampai halaman terakhir verifikasi akun Anda ya, sampai halaman verifikasi akun Anda seperti ini. Dan tentu saja karena akun Google-nya ini lupa, kita tidak bisa melogikan akun Google-nya. Di sini kita bisa kembali sampai halaman awal seperti ini. Dan di sini untuk melanjutkan proses bypass FRP-nya, di sini kita butuh bantuan SIM card. Dan SIM card ini wajib sudah tersetting menggunakan PIN ya. Jadi teman-teman yang mungkin belum bisa cara menyeting PIN pada SIM card ini, teman-teman bisa menonton video saya cara membuat PIN pada SIM. Link videonya ada di kolom deskripsi, nanti teman-teman bisa tonton videonya cara membuat PIN pada SIM card ini. Oke, sudah beres. SIM card yang sudah tersetting dengan PIN sudah kita siapkan. Kita tinggal masukkan saja sebentar. Ini untuk SIM tray-nya kita keluarkan, kemudian SIM card-nya kita pasang ya. Jadi nanti ketika SIM card ini kita pasang, maka di situ ada peringatan meminta PIN dari SIM card ini ya. Ini ya, kita dorong saja SIM tray-nya, kita masukkan SIM card-nya. Dan di situ sebentar ada peringatan meminta PIN pada SIM card ini ya, seperti ini tampilannya. Kemudian di sini kita tidak usah apa-apain lagi. Kita cukup melepas kembali SIM card-nya. Jadi SIM card ini sebagai media bantuan saja untuk agar kita bisa melakukan proses bypass FRP-nya. Dan ketika SIM card ini kita keluarkan, di sini muncul notifikasi belum masuk seperti ini ya. Nah, ini notifikasi ini bisa kita geser ke kiri. Kemudian kita bisa klik logo gear ini atau logo pengaturan, kemudian huruf I yang ada lingkarannya ini kita klik. Lalu di sini kita bisa pilih yang ada tanda panah lanjutan ini, kita klik. Kemudian kita cari menu aplikasi browser ya. Ini aplikasi browser kita klik, kemudian kita pilih yang paling bawah membuka link, kita klik saja. Kemudian kita bisa scroll ke paling bawah ya, YouTube ini bisa kita buka. Kemudian ini YouTube, kita klik lagi. Lalu di sini kita bisa klik notifikasi. Kemudian tanda panah lanjutan ini kita klik, lalu setelan tambahan di aplikasi kita ketuk. Kemudian di halaman ini ada yang aneh sepertinya ya. Biasanya di sini banyak pilihan, ada pilihan history dan privasi, dan sebenarnya kita butuh menu history dan privasi ya, dan biasanya kita pilih itu. Dan pada umumnya memang kita menggunakan YouTube ya untuk proses bypass FRP-nya, tetapi ini tidak bisa. Kemudian coba kita akan membuka
aplikasi lain ya. Jadi kita cari jalan lain karena YouTube-nya tidak bisa lagi. Kita bisa pilih ini ya, Google ya. Kita pilih aplikasi Google ini, kita sentuh saja. Kemudian kita bisa klik ini, lalu notifikasi, kemudian tanda panah lanjutan ke bawah. Kemudian kita bisa pilih setelan tambahan di aplikasi yang paling bawah ini, kita klik, kemudian masuk di halaman Discover seperti ini ya. Kemudian kita fokus di logo pencarian yang ada di pojok kanan atas. Ini bisa kita klik saja, lalu ketikkan kata kunci Google. Lalu kita bisa pilih saran pencarian saja ini. Kita bisa klik seperti ini, kemudian kita fokus di tulisan yang warna biru ini. Ya, ini kelola penelusuran tertunda. Kita klik saja. Kemudian ini bisa kita lewati. Lalu kita pilih yang tengah, telusur ya. Kita klik saja. Oke, kemudian di sini kita ketikkan kata kunci Chrome ya. Kita akan browsing menggunakan Chrome. Lalu ini bisa kita klik logo Chrome-nya ini. Kemudian terima dan lanjutkan, kita bisa klik lain kali. Dan kita sudah bisa browsing menggunakan Google Chrome sekarang. Di sini kita bisa mendownload bahannya. Jadi bahan yang akan kita gunakan di sini Quick Shortcut Maker ya. Jadi cukup satu bahan saja yang kita download. Sebentar, kita ketikkan saja Quick Shortcut Maker ya, atau di saran pencarian ini Quick Shortcut Maker APK. Kita klik saja. Kemudian kita coba pilih yang paling atas, kita coba download ya. Jadi file yang kita butuhkan cuma satu, yang akan kita download cuma satu. Kita bisa klik versi terbaru untuk mendownloadnya. Kemudian ini kita klik memuat. Ini terputus ya, tidak bisa. Sebentar, kita coba unduh sekali lagi, tetap sama. Sebentar, kita raba-raba dulu ya. Ini biasanya bisa kok ini. Ya, memuat ulang seperti disconnect seperti itu ya untuk jaringannya. Coba kita cari blok yang lain ya. Jadi buat teman-teman yang itu tidak bisa di-download, kita bisa cari versi yang lain ataupun di blog yang lain. Coba ini ya, kita klik ini untuk mengunduh. Oke, Chrome meminta izin, kita izinkan saja. Kemudian ini ada iklan seperti ini, kita klik tutup ya. Oke, di sini sudah ada notifikasi untuk mengunduh. Kita klik OK, lalu selesai. Kita langsung buka saja. Kita buka, kemudian minta setelan untuk menginstal, izinkan dari sumber ini ya. Kita bisa aktifkan, kemudian kembali selangkah lalu install. Tunggu sampai selesai menginstal, kemudian kita bisa klik buka ya. Kita langsung buka saja. Lalu kita masuk di halaman seperti ini. Di sini kita akan mencari menu setelan kunci layar ya. Coba kita bisa ketikkan screen lock ya, coba. Ini sepertinya tidak bisa. Atau kita coba setting ya, setting apa setelan ya. Ini hapus dulu sebentar. Kita coba ketikkan setting. Sepertinya tidak ada saran pencarian. Coba kita ketikkan kunci layar ya, karena ini tadi bahasa Indonesia. Kunci spasi layar. Oke, di situ ada saran pencarian setelan ternyata. Ini bisa kita klik setelannya. Kemudian kita pilih setelan yang nomor 3, yang setelan kunci layar ya. Ini bisa kita perhatikan. Pilih yang setelan kunci layar, pin atau kunci layar. Ini bisa kita klik saja.
kemudian try atau coba, ini bisa kita klik. Dan di sini kita masuk di halaman lindungi ponsel seperti ini. Nah, kemudian tugas kita di sini akan membuat kunci layar baru ya. Jadi yang lama yang lupa itu menggunakan pola. Di sini kita akan bikin kunci layar baru berupa pin ya, agar berbeda. Kita bisa klik pin ini, kemudian oke. Lalu kita bikin pin yang standar saja, yang mudah diingat, 1, 2, 3, 4, kemudian enter atau lanjutkan. Untuk konfirmasi ketikkan sekali lagi 1, 2, 3, 4, kemudian berikutnya. Dan di sini kita sudah berhasil membuat pin baru ya, atau kunci layar baru berupa pin. Sampai di sini kita tinggal kembali saja, kembali sampai ke halaman awal halo ya. Kembali saja. Oke, sampai di sini kita tinggal mengulang kembali. Kita lanjut ulang lagi setup ya. Kita lanjut ulang lagi setup dan pastikan handphone ini masih terhubung ke jaringan internet via WiFi. Oke, kita setup seperti tadi. Kemudian di sini meminta verifikasi PIN. Jadi awalnya tadi meminta verifikasi pola ya, sekarang sudah bisa meminta verifikasi PIN. Kemudian kita ketikkan saja PIN-nya 1, 2, 3, 4, PIN baru yang tadi kita bikin, kemudian enter dan memeriksa info. Kemudian kita akan masuk di halaman ini ya, Google Login. Jadi masuknya bukan di halaman verifikasi akun Google, tapi di Google Login seperti ini. Kemudian di pojok kiri bawah seperti biasa kita bisa klik lewati saja dan tunggu sebentar, kemudian lainnya setuju. Dan kita ya, ini bisa kita lewati, kita setup saja ya. Nah, ini apa? Kita uncek saja semua, kemudian kita lanjut. Oke. Kemudian sedikit sentuhan akhir ya. Kita tunggu sejenak dan handphone sekarang sudah berhasil masuk ke halaman menu. Ya, ini tadi masih ada pinnya ya. Nanti kita hapus, tenang saja, sebentar kita coba colek-colek dulu. Jadi nanti kita masih ada satu tugas, yaitu menghapus pin kunci layarnya ya. Dan ini untuk aplikasi Shortcut Maker-nya sebentar kita akan hapus karena kita sudah tidak membutuhkan lagi ya. Ini kita bisa hapus atau kita uninstall ya. Kita uninstall sebentar. Oke, beres. Dan kemudian di sini tadi kita masih menggunakan kunci layar berupa pin 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kita bisa hapus sekarang, masuk di menu pengaturan, kemudian cari menu kunci layar. Sebentar kita cari dulu, cari menu kunci layar ya. Ini kita sentuh saja, kemudian ini bisa kita klik logo pengatur. Kok salah ini, sebentar, kita ulang lagi, kita klik di kunci layar pin yang ini ya. Kemudian kita masukkan 1, 2, 3, 4 pinnya, kemudian enter. Kita bisa rubah, geser ya. Kemudian di sini sudah selesai dan kunci layar sudah terhapus, handphone sudah aman digunakan kembali. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membypass FRP pada Xiaomi Mi A1 ya. Jadi beda versi, beda cara, beda tahun juga beda cara ya. Jadi 2 tahun yang lalu caranya berbeda, sekarang juga berbeda. Oke, sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.